Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera untuk semua. Anak saleh siap, alhamdulillah. Baik teman-teman yang Bapak banggakan, anak-anak kelas 4 semua yang Bapak sayangi. Pada hari ini kita berjumpa kembali di mata pelajaran fikih kelas 4. Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab atau di pelajaran yang ke-6, membahas tentang sholat sunnah duha. Sebelum kita memasuki materi pelajaran kita pada hari ini, sebagaimana biasanya, yuk kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqami birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Teman-teman yang Bapak banggakan, anak-anak kelas 4 yang berbahagia, pelajaran kita yang ke-6 yaitu adalah tentang salat duha. Apa itu salat duha? Dan seperti apa cara pelaksanaannya, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pengertian salat duha. Salat duha adalah salah satu salat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Apa itu waktu duha? Waktu duha adalah satu waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta atau kira-kira pukul 7 pagi. Sejak terbitnya hingga menjelang waktu zuhur. Adapun waktu mengerjakan salat duha dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah awal waktu salat duha. Awal waktu salat duha adalah ketika matahari telah terbit dan mulai naik 7 hasta, kira-kira pukul 7 pagi. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Abbasah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kerjakanlah salat subuh, kemudian tinggalkanlah salat hingga matahari terbit sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, maka ia terbit di antara 2 tanduk syaitan. Saat itulah orang-orang kafir sedang bersujud menyembah matahari. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, waktu mengerjakan salat duha yaitu adalah pada akhir waktu salat duha. Akhir waktu salat duha adalah kurang lebih 15 menit sebelum masuk waktu salat zuhur. Hanya saja, waktu terbaik atau waktu utama dalam mengerjakan salat duha yaitu adalah ketika mendekati waktu salat zuhur. Kira-kira pukul 10:30 atau pukul 11:45 apabila waktu zuhur itu jatuhnya pukul 12 tepat. Baik, kita lanjutkan sampai kepada tata cara salat duha 2 rakaat. Salat duha dilakukan sama seperti salat pada umumnya, akan tetapi yang membedakannya hanyalah niat. Adapun jumlah rakaatnya
minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Dengan ketentuan bahwasanya salat duha dapat dikerjakan dengan 2 rakaat. Salat duha juga bisa dikerjakan dengan 4 rakaat. Dan yang paling banyak, salat duha bisa dan boleh serta dapat dikerjakan dengan jumlah rakaat sebanyak 12 rakaat. Kemudian yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu yaitu adalah tentang tata cara salat duha 2 rakaat. Tata cara melaksanakan salat duha 2 rakaat adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua, berniat mengerjakan salat duha. Adapun niat salat duha apabila dilafalkan sebagai berikut. Usalli sunnatad duha raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat salat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, tata cara dalam pelaksanaan salat duha 2 rakaat yaitu adalah takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan yang keempat, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, dan membaca salah satu surah-surah pendek. Tentunya yang dianjurkan adalah membaca surah Ad-Duha. Dan tata cara salat duha 2 rakaat yang kelima yaitu adalah ruku', yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara 2 sujud, dan yang kesembilan sujud yang kedua kemudian berdiri lagi untuk melakukan rakaat kedua. Setelah sujud kedua pada rakaat yang kedua kemudian dilanjutkan dengan langkah berikut, yaitu adalah di nomor 10 disebutkan duduk tahiyat akhir, yang ke-11 mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, dan yang ke-12 membaca doa. Adapun di antara doa yang dibaca setelah selesai melaksanakan sholat duha adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innad duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran aw mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas salihin. Amin ya rabbal alamin. Jadi doa yang sudah Bapak bacakan tadi merupakan adalah doa yang kita baca ketika kita sudah selesai melaksanakan sholat sunnah duha. Oke teman-teman yang Bapak banggakan, kita lanjutkan di materi pelajaran kita pada hari ini. Dan yang terakhir yaitu adalah tata cara sholat duha 4 rakaat dan yang 12 rakaat. Apabila sholat duha dilakukan 4 rakaat, maka sholat duha dilakukan 2 kali dengan 2 rakaat setiap sholatnya. Setiap selesai 2 rakaat, maka diakhiri dengan salam. Sementara itu,
apabila dilakukan 2 rakaat, maka sholat duhanya dilakukan sebanyak 6 kali dengan 2 rakaat setiap sholatnya, dan setiap selesai 2 rakaat diakhiri dengan mengucapkan salam. Baiklah teman-teman, alhamdulillah materi kita pada hari ini kita cukupkan. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita akhiri dan Bapak tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yuk bersama-sama kita mendengarkan nasihat tentang bagaimana pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Dengan harapan semoga kita semua, teman-teman termasuk juga Bapak, menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan bundanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Jika kita menginginkan Allah ridho terhadap kita, maka buatlah ridho, buatlah senang, buatlah bangga kedua orang tua kita kepada kita sebagai anaknya. Selama orang tua kita senang, bahagia, bangga, dan ridho kepada kita anaknya, insya Allah keridhaan Allah pasti akan kita dapatkan. Dan apabila Allah sudah ridho kepada kita, maka kesuksesan untuk kita akan lebih mudah kita raih dan kita gapai. Oke, semangat belajarnya. Selalu membantu ayah bundanya di rumah. Oke, anak soleh siap, alhamdulillah. Oke, Bapak ucapkan semoga teman-teman sehat selalu dan semangat belajarnya. Sebelum Bapak tutup, ayo bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dadah.